kelas Manajemen Bisnis Syariah 5A, NIM 185-211-234. Di sini saya akan menerangkan contoh soal dari metode kompleks maksimasi pada mata kuliah Manajemen Pengambilan Keputusan. Misalkan contoh soalnya maksimumkan Z sama dengan 3x1 plus 2x2 dari atau sama dengan 60. Kemudian 2x1 plus 2x2 kurang dari atau sama dengan 30, x1, x2 kurang dari atau sama dengan 0. Langkah yang pertama, konversi pada bentuk standar. Maksimumkan Z sama 3x1 plus 2x2 berdasarkan x1 plus 5x2 plus s1 sama dengan 60. Kemudian 2x1 plus 2x2 kurang dari atau sama dengan 0 plus s2 sama dengan 30 x1, x2, s1, s2. Dapat ditulis dalam bentuk kanonik baris 0 yaitu z 3x1 plus 2x2. Baris yang pertama 4x1 plus 5x2 plus s1 sama dengan 0. Baris yang kedua 2x1 plus 2x2 plus s2 sama dengan 30. Kemudian masukkan ke dalam tabel. Baris 0 adalah x, baris 1 adalah s1, baris 2 adalah s2. Baris x, z sama dengan 1, x1 sama dengan min 3, x2 sama dengan min 2, s1 sama dengan 0, s2 sama dengan 0, dan solusinya adalah 0. Kemudian pada baris S1, z sama dengan 0, x1 sama dengan 4, x2 sama dengan 5, s1 sama dengan 1, s2 sama dengan 0, solusinya adalah 60. Pada baris S2, Z sama dengan 0, X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 2, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 1, dan solusinya adalah 30. Langkah yang kedua, menentukan solusi basis visible. Dari kanonik pada langkah pertama dapat ditetapkan X1 sama dengan X2 sama dengan 0. Maka akan didapat nilai S1 dan S2 dengan mengikuti sertaan baris 0, maka BV sama dengan Z S1 S2 dan BV S1 X2. Solusi basis visibelnya adalah Z sama dengan 0, S1 sama dengan 60, S2 sama dengan 30, X1 sama dengan X2 sama dengan 0. Kemudian langkah yang ketiga, dari kanonik NBV memiliki koefisien yang berharga negatif sehingga BFS belum optimal. Variabel X mempunyai koefisien paling negatif, maka X terpilih sebagai variabel yang menjadi basis. Langkah keempat, menghitung rasio dan menggunakan arrow. Yang pertama, rasio dari baris 1 adalah 60/4 sama dengan 15. Rasio dari baris 2 adalah 30/2 sama dengan 15. X1 akan menjadi variabel baris pada baris 3, menggantikan S3 yang berubah statusnya menjadi variabel non-basis atau NBV. Iterasi yang pertama, arrow pertama menjadikan koefisien X berharga 1 pada baris S. Pada baris 3, kita cari agar X1 berubah berharga 1, maka kita bagi dengan 4. 4x1 plus 5x2 plus S1 sama dengan 60. Kemudian 4/4x1 plus 5/4x2 plus 1/4 S1 sama dengan 60/4. Kemudian didapat X1 sama dengan 1 plus 1,25 X2 plus 0,25 S1 sama dengan 15.
Dari tabel langkah pertama, kita temukan X1 plus 1,25 X2 plus 0,25 S1 sama dengan 15. Maka kita ubah pada baris 1 atau S1. Kita ubah X1-nya adalah 1, X2-nya 1,25, S1-nya 0,25 dan solusinya adalah 15. Pada ero yang kedua, menjadikan koefisien X1 berharga 0 pada baris 0. Baris 0 tadi kan Z sama dengan 3X1 plus 2X1 sama dengan 0. Nah, kita ubah koefisien X1 agar berharga 0, maka Z plus 1 kali 3 min 3X1 plus 1,25 kali 3 min 2X2 plus 0,25 kali 3 plus 0 S1 sama dengan 15 kali 3 plus 0. Maka Z plus 0X1 plus 1,75 X2 plus 0,75 S1 sama dengan 45. Pada tabel hasil ero 1, tabel yang atas kita temukan ero 2 yaitu Z plus 0,0 X1 plus 1,75 X2 plus 0,75 S1 sama dengan 45. Maka kita ubah pada baris 0 atau X. X1-nya sama dengan 0, X2-nya 1,75, S1-nya sama dengan 0,75 dan solusinya 45. Maka tidak terdapat minus di fungsi tujuan, berarti optimumnya adalah Z sama dengan 45, S1 sama dengan 0,75, X2 sama dengan 1,75. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.